Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua Pengajian Haji Maabdah 510. Panjenenganipun Bapak Haji Joko Yulianto. Sesepuh saya Bapak Dr. Haji Anwar Budianto. Sahibul Bait Bapak Profesor Haji Satibi beserta Regu 2 dan hadirin semuanya, jamaah pengajian haji Maabdah 510 rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini maupun yang berhalangan hadir semuanya senantiasa mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajiannya kita buka dengan pantun. Bulan puasa hendaknya bersabar. Hadirin semua, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Makan ketupat di kala sahur. Kalau semuanya sehat, jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Kita sungguh bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hari ini merupakan hari yang indah bagi kita. Cuacanya cerah, semua yang rawuh semeringah, dan kita dipertemukan dalam majelis yang insya Allah penuh barokah. Amin. Kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat rizki, hidayah, inayah tetapnya iman dan Islam, kekuatan lahir dan batin untuk tetap istiqomah di jalan Allah. Salah satunya saat ini kita masih menjalankan ibadah puasa Ramadan kita, yang hari ini adalah hari yang ke-25. Masih ada beberapa malam tersisa yang bisa kita manfaatkan. Silahkan gaspol, jangan kasih kendor. Iktikafnya jangan sampai dilewatkan begitu saja. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan kita semua bisa beribadah dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari Jumat sore tanggal 14 April ya, saya memberikan pengajian di Timoho. Nah, saat itu terjadi gempa ya, cukup lama. Tetapi yang perlu saya sampaikan, saya ingin menyampaikan sebuah doa yang ketika itu juga spontan kemudian saya sampaikan, karena pas pengajian, pas ada gempa, oh ini tuntunannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mendapatkan musibah, termasuk gempa, ada doa yang dituntunkan oleh beliau. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wahlifli
khairam minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wahlifli khairam minha. Sungguh kami semua ini milik Allah, dan sungguh bahwasanya kami semua ini kelak akan kembali kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah pahala atas musibah yang menimpa kami, dan berilah kami ganti yang lebih baik daripadanya. Pun apal? Alhamdulillah, dereng. Innalillahi wa apa? Nah, itu doa yang dituntunkan oleh Nabi kita ketika terjadi musibah atau bencana, Bapak Ibu, termasuk ketika terjadi gempa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada akhir Ramadan ini tema yang aktual kita bahas menurut saya adalah tentang zakat. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk merefresh ingatan kita tentang ajaran-ajaran zakat yang merupakan ajaran mulia dari agama kita. Sekaligus zakat ini merupakan pokok keislaman kita. Karena rukun Islam itu ada 5. Salah satunya adalah wa'atuz zakata, membayar zakat. Zakat itu termasuk unsur yang harus ada ketika seseorang itu mengaku Islam. Nah, katanya Bapak Ibu, kesadaran umat Islam berzakat ini belum seperti kesadaran untuk melakukan sholat. Walaupun sekarang lambat laun kesadaran berzakat itu semakin tinggi. Artinya begini, kalau orang itu tidak sholat, itu kan merasa berdosa ya. Tetapi sepertinya kalau orang itu tidak zakat, padahal dia termasuk wajib zakat, itu belum punya perasaan bersalah dan berdosa. Katanya begitu. Nah, jadi zakat ini termasuk salah satu unsur, salah satu rukun yang harus ada ketika seseorang mengaku berislam. Salah satu dasarnya adalah firman Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayatnya 19. Wa fi amwalihim hakun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Jadi di dalam harta kita itu ada haknya orang lain. Siapa itu? As-sa'ili wal mahrum, orang miskin. As-sa'ili, yang mau meminta. Wal mahrumi, orang yang tidak mau meminta. Al mahrum itu orang yang menjaga kehormatannya ya. Jadi ada orang yang kekurangan, ada orang itu yang terang-terangan meminta. Tapi ada juga orang itu yang diem saja, dia tidak menunjukkan bahwa dia itu kekurangan. Karena orang ini menjaga kehormatan dirinya, dia tidak mau sambat, apalagi meminta, enggak. Nah, orang yang seperti ini yang juga harus kita perhatikan.
Jadi kita harus yang lebih peka ya. Untuk siapakah zakat kita itu? At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridhatam minallah wallahu alimun hakim. Inilah yang disebut 8 asnaf, para mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapakah itu? Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat itu kadang di dalam Al-Quran disebut juga dengan bahasa sodako. Sesungguhnya zakat itu hanyalah, ya, berarti ada pembatasan. Yang boleh menerima zakat itu hanya orang-orang yang disebutkan pada ayat ini. Siapa itu? Lil fuqara'i, bagi orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin. Lebih mudahnya dua-duanya kita beri pengertian yang sama. Orang yang kekurangan secara materi, secara ekonomi. Ada yang mendefinisikan kalau fakir itu orang yang tidak punya sumber penghasilan sama sekali yang bisa dijaga ke. Dia hanya adang-adang rezeki mbok menawa ono begitu. Tapi kalau miskin itu ada yang diharapkan tetapi dia kekurangan dengan penghasilannya itu. Itu ada yang membedakan begitu. Tapi lebih mudahnya kita samakan definisinya orang yang kekurangan secara ekonomi. Kemudian untuk siapa lagi? Wal amilina, untuk para pengurus zakat. Pengurus zakat itu termasuk mustahik yang boleh menerima pembagian dari zakat itu. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan para mu'alaf yang dibujuk hatinya. Para mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, ini perlu mendapat perhatian khusus. Kalau perlu diopeni Bapak Ibu, di jamaah pengajian masjid panjenengan, di kantor panjenengan, di kampung panjenengan. Kalau memang ada berapa diaruhke, syukur. Kalau jumlahnya cukup banyak, ya dibuat pengajian, ya, pengajian mu'alaf atau pengajian apa begitu. Saya dulu waktu bertugas di KUA Kota Gede, saya juga membuat pengajian mu'alaf. Alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Ya, ada juga mu'alaf center, kemudian di Multazam itu ada majelis muqtadin. Nah, semacam itu ya kita perhatikan supaya mereka itu benar-benar ketika datang itu mendapatkan sambutan yang baik. Nek arep nepak kira awake dhewe kalau datang di suatu tempat kemudian disambut dengan baik kan senang dong Bapak Ibu. Nek teko kok mung adem kok tidak ada sambutan sama sekali. Nah, begitu, wah ini kurang respect ini. Wa firriqabi, dan untuk memerdekakan budak. Di zaman sekarang tidak ada perbudakan, tetapi ulama-ulama kekinian memberikan definisi bahwa perbudakan zaman sekarang ini orang-orang yang menjadi korban human trafficking misalnya. Para tenaga-tenaga kerja yang tertipu
di luar negeri. Kemudian wal gharimina, orang-orang yang berhutang. Ya, orang-orang yang berhutang, yang hutangnya itu untuk keperluan kegiatannya di jalan Allah. Apa ada yang seperti ini? Barangkali ada. Ya, yaitu tadi orang-orang yang kekurangan tetapi dia tidak mau menyatakan kekurangannya. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Begini artinya ada beberapa orang yang berjuang di jalan Allah itu memang kemudian dia sampai kekurangan. Ya direwangi tombok begitu. Samalah seperti Bapak Ibu ini yang namanya merintis pengajian kan mesti direwangi tombok. Ya menghadirkan sekian orang, snacknya kemudian panjenengan talangi, panjenengan tanggung. Ya, itu kan orang-orang yang berjuang di jalan Allah kan memang begitu. Wa fi sabilillahi, dan untuk jalan Allah. Nah, ini yang kemudian banyak ditafsirkan untuk kegiatan-kegiatan fisik ya. Misalnya pembangunan masjid, pembangunan pesantren. Walaupun ini kemudian terjadi khilafiyah, terjadi perbedaan pendapat. Ada yang setuju memaknai sabilillah ini untuk kegiatan pembangunan fisik, tetapi ada yang menyatakan tidak setuju. Zakat itu kembalinya kepada person, kepada perseorangan. Maka fi sabilillahi ini harusnya diartikan orang yang berjuang di jalan Allah. Wabni sabili, dan mereka yang sedang dalam perjalanan. Ya, dalam perjalanan artinya dia menempuh perjalanan untuk kepentingan agama Allah. Faridhotam minallah, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Apa ancaman bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, Bapak Ibu? Ancaman Allah pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum maka nastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menganjurkan bahkan menarik zakat dari umat Islam. Pada surat At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Wa sholli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Jadi sholawat itu ya bisa untuk orang lain selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Bapak Ibu. Jadi di ayat ini menggunakan kata sholli, asal kata dari sholawat itu. Wa sholli alaihim, dan doakanlah mereka yang membayar zakat itu. Ya, maka para amil zakat ini yang menjadi takmir masjid di tempat masing-masing, jangan lupa ketika menerima zakat itu mendoakan kepada muzaki, mendoakan orang yang berzakat itu.
Inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Sing didongake kan seneng. Awake dhewe nek didongake ra seneng. Kalau Bapak Haji Anwar Budianto membaca doa kan kita seneng. Kula sing ngamini ya tenan wong didongake kita mendapatkan kesehatan jasmani rohani itu seneng banget. Nah, itu jadi jangan lupa untuk mendoakan kepada si muzaki itu. Nah, teks doa yang biasanya dibaca oleh panitia-panitia zakat itu adalah ajarokallahu fima a'toita. Ajarokallahu fima a'toita. Wa baraka fima abghaita. Wa ja'alahu laka tohuron. Ini adalah teksnya Imam Syafi'i, Bapak Ibu. Ajarokallahu fima a'toita. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan. Wa baraka fima abqaita, mudah-mudahan Allah memberikan barokah atas hartamu yang tersisa. Wa ja'alahu laka tahuron, dan Allah menjadikannya zakatmu itu merupakan penyuci jiwa ragamu. Kemudian di dalam teks hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kita juga boleh mendoakan Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha mahroman. Ya Allah, jadikanlah zakat ini keuntungan dan janganlah engkau menjadikannya kerugian. Nah, ini juga ada teks yang begitu. Kemudian ada juga doa yang diajarkan Rasulullah juga pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allahumma sholli alaihim. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada mereka yang berzakat ini. Atau disebut namanya juga boleh. Karena Nabi waktu itu juga menyebut nama sahabatnya. Allahumma sholli ala ali Joko Julianto misalnya. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada keluarga Bapak Joko Julianto. Nah, jadi itu ada 3 teks doa yang bisa kita praktekkan. Kemudian untuk zakat itu kan ada 2 macam ya Bapak Ibu. Satu ada zakat mal, yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat mal kita keluarkan apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Apa itu? Di antaranya harta itu telah mencapai nisab. Nisab itu apa? Nisab itu adalah jumlah atau berat minimal yang harus dimiliki oleh harta tersebut untuk dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, terpenuhi haulnya. Haul itu apa? Durasi kepemilikan zakat. Durasinya berapa? 1 tahun. Untuk zakat apa saja? Zakat emas, perak, ternak, harta perniagaan. Tetapi untuk zakat tanaman tidak menggunakan perhitungan 1 tahun, tetapi pada setiap kali panen. Jadi yang lain itu memakai haul tadi, ya 1 tahun. Yang ketiga, harta itu adalah miliknya secara penuh, secara sempurna, bukan kepunyaan orang lain. Nah, itu syaratnya zakat itu wajib dizakati. Kemudian mengenai nisab tadi, misalnya nisabnya emas itu adalah 85 gram. Artinya kalau dalam 1 tahun kita punya emas yang merupakan simpanan kita 85 gram, itu wajib dizakati 2,5%. Sekarang 1 gramnya pinten ibu-ibu? 1 jutaan apa kurang? Apa luwih ya. Nah, jadi kalau dalam 1 tahun
kita simpanan emas kita itu 85 gram, kita wajib mengeluarkan zakatnya. Nek ajeng ngakali, nek wis arep tekan taune digadekke utawa didolsen. Engko bar kuwi ditebus meneh. Niku jenenge ngakali hukume Allah. Maka berlakulah firman Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka itu mengakali dirinya sendiri dan mengakali Allah. Ya, padahal Allah itu sebaik yang bisa akal-akalan. Mengarep akal-akalan we ayo begitu ya. Mungkin nanti harta kita menjadi tidak barokah. Nah, kemudian kalau perak, kita punya simpanan perak misalnya, punya koleksi perhiasan dari perak, ya mungkin kita punya koleksi apa itu kaligrafi yang dari perak. Kalau jumlahnya itu mencapai 595 gram, maka juga wajib kita keluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian nisabnya zakat tanaman itu adalah 5 wasok. Kalau dikonversi dalam ukuran yang kita kenal adalah 653 kilogram, 6,5 kintal. Ya, 6,5 kintal lebih 3 kilo. Kalau kita panen sejumlah itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian nisabnya zakat perniagaan, yang punya toko besi ya. Hadir ini Pak Agus Junior juga datang ini. Alhamdulillah. Yang punya toko kelontong, yang punya warung, itu nisabnya adalah sama seperti emas. Kalau dalam 1 tahun itu keuntungannya 80 setara dengan 85 gram, maka wajib mengeluarkan zakatnya sejumlah 2,5%. Kemudian ada zakat rikas. Zakat rikas ini adalah barang temuan, barang yang tidak diduga-duga kita dapatkan. Ini zakatnya 20%. Misalnya Prof. Satibi mendapatkan undian grand prize 1 unit mobil. Nah, begitu. Ini termasuk rikas. Jadi rikas itu pada asalnya adalah barang-barang temuan yang terpendam. Awake dhewe keduk-keduk untuk emas peninggalan dari zaman dulu. Tapi kalau menurut aturan negara kita kan nggak boleh kita kuasai kemudian kita jual. Ya, kudu dilapor ke negara, engko dijaluk negara. Jenengan dijoli tetapi tidak sesuai dengan harga temuan itu. Ya kita harus taat pada negara. Nah, rikas itu harta yang kita peroleh secara surprise begitu. Misalnya mendapatkan hadiah tadi itu kita keluarkan zakatnya 20%, ya, 1/5-nya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini ada 2 makna. Makna yang pertama, fitrah itu sering diartikan orang sebagai kesucian begitu ya, atau jiwa, kesucian jiwa. Jadi zakat fitrah itu zakat untuk mensucikan jiwa. Orang mengartikan fitrah itu kan suci begitu umumnya orang kita. Tetapi arti yang kedua bahwa zakat fitrah itu adalah zakat iftar. Zakat apa? Karena berbuka. Berbuka itu bagaimana? Mengakhiri puasa. Karena sudah lebaran. Berarti sudah tidak puasa lagi. Berarti zakat iftar. Iftar itu juga dari kata fitrun. Jadi zakat fitrah itu zakat iftar, zakat karena berbuka. Oleh karena itu ulama-ulama fikih itu mensyaratkan yang terkena kewajiban zakat fitrah itu adalah apabila Ramadan berakhir orang itu masih hidup.
Jadi misalnya ini nanti kan lebarannya kalau menurut Muhammadiyah kan hari Jumat tanggal 21. Kalau yang rukyat kemungkinan hari Sabtu tanggal 22. Ya, itu materi itu kemarin saya sampaikan pada waktu pengajian ngabuburit di tempatnya Pak Satibi dan juga di Masjid Jami At-Taqwa Rawuh ya Prof ya. Pasubuan. Saya sampaikan materi itu, kemudian di YouTube saya juga ada mengapa terjadi perbedaan Idul Fitri. Nah, kalau nanti bagi mereka yang meyakini Idul Fitrinya hari Jumat tanggal 21, ketika hari Jumat tanggal 21 maghrib itu dia masih hidup, dia wajib zakat fitrah. Tetapi kalau jam 5 sore dia meninggal dunia, itu menurut fikih dia tidak wajib zakat fitrah. Ya, tidak wajib. Karena dia tidak menangi rampungan poso. Ya, dia tidak menangi iftornya Ramadan itu. Begitu juga bayi yang lahir ketika masih Ramadan, dia wajib dizakati. Tetapi yang lahirnya setelah maghrib tidak wajib dizakati. Misalnya lahirnya tanggal 20 hari Kamis setelah maghrib, ya berarti tidak wajib dizakati. Wong lahirnya ini jam 18 kok, wis bar buka kok, ya tidak wajib dizakati. Tetapi kalau lahirnya itu sebelum buka puasa, wah lahirnya setengah 6 ini, kurang 10 menit meneh buka. Nah itu wajib dizakati karena dia menjumpai puasa Ramadan itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faradha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zakatal fitri tukhrotan lisyaimi minal lahwi warrofas wa tu'matan lil masakin man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da sholati fahiya sodaqotun minas sodaqot. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersendaguro yang tiada guna dan kata-kata yang keji, dan juga untuk memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah itu sebelum sholat id, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat id, maka hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah yang biasa. Ya, jadi yang pertama, fungsi zakat fitrah itu tukhrotan lissoimi, untuk mensucikan orang yang puasa. Posone ono bolongi. Bolong dalam hal apa? Bolong dalam hal omongan. Kemudian dia tidak bisa ngampet omongane suatu ketika. Legojekan kebablasan nggon saru, nggon sing ora pantes, nggon sing ora wangun, warrofasi, dan kata-kata keji, kata-kata yang tidak elok. Ini disucikan dengan zakat fitrah tadi. Kemudian bagi orang miskin fungsinya watuk matalil masakin, sebagai pemberian makan kepada orang-orang miskin. Ya, maka ada yang berpendapat zakat fitrah itu harus untuk orang fakir miskin, tidak bisa diperuntukkan bagi orang-orang yang tadi disebutkan pada surat At-Taubah ayat 60. Zakat fitrah ini hanya untuk orang-orang miskin. Ada yang berpendapat begitu. Tapi ada yang berpendapat boleh untuk yang lain sesuai dengan 8 asnaf, seperti Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-60 tadi. Nah, kemudian waktu membayar zakat fitrahnya itu adalah sebelum pelaksanaan sholat id. Kalau sesudah sholat id, itu hanya dianggap seperti sodakoh biasa.
Nah, jadi para ulama kan membagi waktu membayar zakat itu ada waktu mubah, ada waktu afdol Bapak Ibu. Waktu mubah itu ya sejak hari pertama puasa sampai dengan kira-kira kurang 2 hari Lebaran. Kemudian waktu afdolnya itu ada yang mengatakan kurang 2 hari Lebaran, ada yang mengatakan mepet ketika pelaksanaan sholat id. Karena memang zakat fitrah itu fungsinya kan untuk memberikan kegembiraan pada hari raya itu. Dia merasa tenang karena ngomah duwe beras. Nah, dia merasa tenang. Lah nek dikeke jauh hari sebelumnya, engko wis entek. Nah, ketika hari raya kemudian dia sedih lagi karena tidak punya beras lagi. Nah, walaupun zaman sekarang sepertinya kita sulit mencari yang seperti itu, tetapi ya sepertinya ada juga orang yang kesulitan seperti itu. Nah, tapi ini yang jelas secara tuntunan kita diperintahkan untuk membayarkan zakat fitrah sebelum sholat id. Nah, kalau saya serahkan kepada panitia bagaimana Pak Lukman? Boleh diserahkan kepada panitia jauh hari sebelumnya. Ya, karena panitia perlu waktu untuk mendistribusikan dan mentasarufkannya. Misalnya sudah pertengahan bulan Ramadan, biasanya panitia sudah mengumumkan, kami takmir masjid ini ya menerima zakat fitrah dan zakat mal dari jamaah semuanya bisa diserahkan kepada panitia di masjid ini ya. Tetapi nanti panitia itu membaginya zakat itu ketika menjelang sholat id. Terus bagaimana kalau sampai pelaksanaan sholat id itu ternyata panitia tidak mampu menyelesaikan tugasnya? Ternyata ada yang belum terdistribusi. Nah, itu ada yang mengatakan tidak apa-apa. Itu namanya masyakoh. Ya, jadi masyakoh itu ada kesulitan. Ya, panitia kesulitan untuk mendistribusikan. Walaupun ya panitia perlu berusaha sekuat tenaga supaya sebelum pelaksanaan sholat id itu zakat fitrah itu bisa terdistribusi kepada para mustahik. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an minat tamri au so'an min syairin alal abdi wal khurri wal zakari wal unsa was-saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha antu atu qabla khurujin nasi ila sholah. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan 1 syok kurma atau 1 syok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat id. Ya, jadi tuntunannya Nabi, zakat fitrahnya itu 1 syok. 1 syok itu ukuran takeran, tetapi tidak memakai alat timbangan yang standar Bapak Ibu. 1 syok itu 4 mut. 1 mut itu sak napa istilahnya nganggo tangan loro sak cawuk nggih. Ya, sak cawuk. Jadi sak carukan 2 telapak tangan ini 1 mut. Ukuran tangannya orang dewasa normal. Dudu tangane wong sing tangane cilik banget, ora sing gede banget. Ya, karena satuan sok ini kemudian tidak memakai alat yang standar, maka kemudian bermacam-macam orang itu menerjemahkan 1 syok ini. Jadi 1 syok itu kan 4 caruan tadi. Maka kemudian terjadi perbedaan. Imam Hanafi mengatakan bahwa 1 syok itu
adalah 3,8 kilogram. Tetapi imam madhab yang lain, Imam Syafi'i, kemudian Imam Maliki, Imam Hambali, itu mengatakan satu syok itu kalau dikonversi ukuran sekarang 2,75. 2,75 Bapak Ibu, bukan 2,5 kilogram. Tetapi ulama kekinian mengkonversi lagi itu kira-kira 2,5 kilogram. Maka kalau kita nanti mengeluarkan zakat 2,5 kilogram itu mencukupi. Kalau kita mengeluarkan 2,75 itu sesuai dengan 3 imam madhab, nek awake dhewe bayar zakat fitrah digenep ke 3 kilo niku zona aman. Artinya itu sudah memenuhi, karena Imam Hanafi satu orang mengatakan 3,8, yang lain sepakat 2,75. Awake dhewe mengambil pendapat yang terbanyak. Ya. Yang 3 imam itu mengatakan 2,75. Seandainya kita 2,75 atau 3 kilogram, menikah kita berada di zona aman dan nyaman. Tapi kalau kita mau di 2,5 kilogram itu mayoritas pendapat ulama terkini dan yang dianut oleh Basnas kita, Badan Amil Zakat Nasional, itu 2,5 kilogram. Nah, kemudian kalau kemudian kita konversi dengan uang bagaimana? Kalau zakat fitrah itu kita ganti uang, itu ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, karena yang diperintahkan oleh Nabi itu adalah bahan makanan pokok. Ya, kalau di Indonesia ya beras, tetapi ada yang mengatakan tidak apa-apa. Ya, jadi umumnya juga pendapat ini sudah diterima, bahwa kalau kita konversi dalam bentuk uang itu juga diperbolehkan. Saya juga menganut pendapat kalau kita konversi dalam bentuk uang itu juga diperbolehkan. Tetapi kalau kita mau aman dari sisi hukumnya, kita berikan dalam bentuk beras. Demikian Bapak Ibu, kajian kita pada hari ini mengenai zakat. Menjadi agak serius memang karena kita berbicara mengenai hukum yang merupakan salah satu rukun dalam agama kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf nih saya sudah dibel sama yang mengadakan pengajian di tempat satunya. Monggo nanti kalau ada diskusi silahkan didiskusikan sendiri. Oh, Prof. Satibi ada yang mau disampaikan? Terima kasih Ustaz. Satu pertama, menarik sekali kaitannya dengan zakat mal ya, karena mungkin sekarang sudah mulai misalkan zakat mal itu apakah memang ketika teknisnya aja ini pemberian zakat itu apakah harus nunggu misalnya 1 tahun sekali, atau kita sudah tahu penghasilan kita yakin akan lebih dari nasab yang tadi disampaikan secara dengan 85 gram emas gitu ya. Bisa enggak itu setiap kali kita dapat penghasilan kita sisihkan minimal 2,5% sebagai zakat. Itu pertama. Kedua, ada beberapa pendapat kaitannya zakat mal itu kan memang hanya diberikan pada orang ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz Lukman, ada 8 golongan tadi ya, fakir, miskin, gharim, fisabilillah, dan lain sebagainya. Nah, beberapa waktu lalu diskusi tentang bolehkah sih zakat mal itu untuk pembangunan masjid, gitu ya, dengan alasan itu adalah fisabilillah. Nah, ini mohon pencerahannya Ustaz. Ya, terima kasih Prof. Satibi. Yang pertama memang itu tadi sudah ada di konsep saya, tetapi saya kelewatan untuk menyampaikan, yaitu mengenai zakat kita apabila sudah kita ketahui besaran penghasilan kita. Apakah boleh kita
bayarkan lebih awal begitu ya, lebih dini, atau apakah harus di bulan Ramadan? Yang pertama, tidak harus di bulan Ramadan Bapak Ibu. Kalau sebelum Ramadan memang sudah haulnya, sudah jatuh tempo, sudah 1 tahun, ya harus kita keluarkan pada saat itu juga. Yang kedua, misalnya kita sudah tahu penghasilan kita, misalnya Prof. Satibi gajinya berapa, tunjangan kinerjanya berapa, tunjangan guru besarnya berapa, tunjangan-tunjangan yang lain berapa. Oh, udah tahu besaran penghasilan saya dalam 1 tahun ini sekian. Maka pada tahun 2023 ini misalnya langsung saja disisihkan. Kalau misalnya ada rezeki, ini gaji saya, masuk rekening atau kotak sendiri, ini zakat saya. Kemudian mau ditasarufkan di awal, yang seperti itu diperbolehkan dan diberi istilah oleh ulama itu adalah zakat muajjalah, ya, zakat yang bisa kita segerakan atau kita salurkan secara dini gitu ya. Misalnya kan dari zakat profesi, zakat penghasilan kan mestinya kita bayarkan setelah Desember nanti. Ya, setelah Desember nanti, karena total dari penghasilan kita yang mencapai 85 gram, misalnya kan kita tahun anggarannya dari Januari nih, berarti 1 tahunnya ya Desember nanti, berarti haulnya ya Desember nanti. Tapi kalau mau saya keluarkan di bulan April ini bagaimana? Boleh. Itu namanya zakat yang disegerakan. Yang kedua, tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah khilafiyah. Ada yang memberi makna fisabilillah itu mengacu kepada person, mengacu kepada individu, kepada orang yang melakukan kegiatan fisabilillah, tidak mengacu kepada fisik ya. Tetapi yang kedua, mengartikan fisabilillah ini adalah bisa untuk kegiatan-kegiatan fisik, pembangunan masjid, pembangunan asrama, pondok pesantren, yatim, boleh. Nah, dan saya termasuk penganut paham yang kedua ini, Prof. Saya membolehkan, saya untuk diri saya sendiri ya, untuk diri saya sendiri saya berpendapat bahwa dari zakat itu boleh untuk kegiatan fisik dalam rangka fisabilillah. Demikian, itu untuk diri saya sendiri, karena saya bukan siapa-siapa. Kalau kita ingin mengacu kepada hukum yang bisa kita jadikan pedoman, ya kita ambil dari ustadz-ustadz atau ulama-ulama besar yang mempunyai pendapat tentang itu. Tetapi ulama-ulama salaf, ya para ulama madhab juga mempunyai pendapat yang beragam. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, saya mengambil yang membolehkan zakat itu untuk kegiatan pembangunan fisik. Ngaten nggih Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf semua kekurangan kekhilafan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.